Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Pidato merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan umum. Hal yang disampaikan orator bisa berupa pendapat, gagasan, informasi, atau pesan-pesan tertentu. Teks pidato persuasif merupakan teks yang disampaikan secara lisan kepada orang banyak yang berisi ajakan atau bujukan. Teks pidato persuasif berfungsi sebagai untuk mempengaruhi pendengar dengan membujuk agar mau melakukan hal yang baik. Tujuan pidato persuasif untuk meyakinkan audien untuk melakukan sesuatu sesuai dengan harapan atau keinginan-keinginan orator. Struktur teks pidato persuasif. Yang pertama, pembukaan. Ada salam pembuka, sapaan, ucapan rasa syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan. Yang kedua, isi. Pada isi teks pidato, ada bagian pengenalan isu, ada argumen-argumen, kemudian ada pernyataan ajakan. Yang ketiga, penutup pidato. Dalam penutup pidato ada simpulan, ajakan, harapan dan saran, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. 1. Kalimat ajakan. 2. Kata sapaan. 3. Konjungsi yang argumentatif. 4. Kata kerja mental. 5. Kata rujukan. 6. Kata teknis. Kebahasaan teks pidato. 1. Kalimat ajakan atau persuasif, yaitu kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Contoh kata yang digunakan, ayo, mari, laksanakanlah, marilah. Contoh dalam kalimat, marilah kita giatkan lagi budaya membaca di lingkungan sekolah kita. 2. Kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua, baik tunggal ataupun jamak. Kata digunakan bapak atau ibu, saudara, hadirin, dan lain-lain. Contoh dalam kalimat, bapak dan ibu yang saya hormati. 3. Konjungsi yang argumentatif. Untuk memberikan penekanan pada argumen yang dianggap penting. Digunakan kata oleh karena itu, dengan demikian, akibatnya, sebab, karena, jika, dan maka. Contohnya dalam kalimat, jika pikiran dan hati terkontrol dengan baik, maka kualitas kesehatan kita pun akan meningkat. 4. Kata kerja mental atau behavioral. Ialah kata kerja yang mengekspresikan reaksi atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman, atau kata kerja mengacu pada tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Digunakan kata diharapkan, memprihatinkan, berpendapat, berasumsi, meragukan, memberi, dan lain-lain. Contoh dalam kalimat, Bapak memberiku uang saku sebulan sekali. 5. Kata rujukan. Kata rujukan digunakan
untuk memperkuat data yang menjadi dasar argumen dari pembaca, misalnya menggunakan merujuk pada pendapat, berdasarkan sumber dari, dan lain-lain. Contohnya, menurut sebuah studi yang dikutip dari situs Halo Dokter, berolahraga jalan kaki selama 30 menit ternyata mampu menurunkan risiko penyakit jantung sebanyak 40%. 6. Kata teknis atau istilah berkenaan dengan topik yang dibahas. Misalnya, ada kata hipotesis, analisis, abrasi, protein, ekosistem, dan lain-lain. Contoh dalam kalimat, berdasarkan uji coba, ternyata telur mengandung protein. Langkah-langkah menyimpulkan isi teks pidato persuasif. Yang pertama, mendengarkan atau menyimak isi pidato sampai selesai. Kedua, menentukan topik pidato. Yang ketiga, mencatat butir-butir penting dalam pidato. Kelima, menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato. Hal-hal yang diperhatikan dalam menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan pidato. Yang pertama, memuat seluruh butir penting dalam pidato. 2. Tidak menyimpang dari isi pidato. Yang ketiga, bukan ringkasan pidato, tetapi penafsiran terhadap hal yang disampaikan. Langkah menyusun teks pidato persuasif. 1. Memilih dan menentukan topik. 2. Menentukan tujuan pidato persuasif. 3. Mengumpulkan data untuk mendukung argumen atau alasan. 4. Menyusun kerangka pidato. Yang kelima, pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato. Cara berpidato agar menarik. 1. Suara harus lantang. 2. Vokal harus jelas. 3. Intonasi harus tepat. Yang keempat, ekspresi wajah. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.